Levi Strauss terkenal karena analisisnya terhadap mitos. Dalam bukunya Mythology Quest, dia menunjukkan bagaimana mitos dari berbagai kebudayaan dapat dipahami melalui struktur logis yang serupa. Menurutnya, mitos bukan hanya cerita fiksi, tetapi cara masyarakat mencoba mengatasi kontradiksi dalam kehidupan sosial mereka. Levi Strauss percaya bahwa cara manusia berpikir dan mengorganisir budaya didasarkan pada struktur mendasar yang universal. Di dalam strukturalisme Levi Strauss, mitos memiliki pengertian sendiri. Mitos dalam pandangan Levi Strauss berbeda dengan mitos dalam kajian sejarah, antropologi, ataupun folklore. Dalam kajian-kajian tersebut, mitos dianggap cerminan atau representasi kenyataan-kenyataan tertentu dalam masyarakat. Pandangan tersebut ditolak oleh Levi Strauss karena menurutnya, segala hal yang ada di dalam mitos adalah kebalikan dari kenyataan sehari-hari. Dengan teori ini, kami akan membahas keterkaitan mitos yang ada di Keraton Kadriah Pontianak. Keraton Kadriah yang terletak di Pontianak, Kalimantan Barat merupakan salah satu bukti nyata dari keberagaman budaya dan sejarah yang dimiliki Indonesia. Dibangun oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Keraton Kadriah menawarkan pengalaman yang kaya akan sejarah dan budaya yang tak kalah menarik dibandingkan dengan keraton-keraton lainnya di Indonesia. Keraton Kadriah didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri kota Pontianak. Bangunan ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak pada masa lampau. Keraton Kadriah, saksi bisu kejayaan Kesultanan Pontianak, bukan sekedar bangunan tua. Di balik dindingnya, tersimpan mitos yang menjadi jembatan antara manusia, alam, dan leluhur. Claude Lévi-Strauss, ahli antropologi struktural, melihat mitos sebagai bahasa universal untuk memecahkan paradoks kehidupan. Konon, sebelum keraton berdiri, Sultan harus berhadapan dengan penunggu Sungai Kapuas, bangsa Bunian yang marah karena hutannya dirusak. Dalam mitos ini, Levi Strauss melihat pertentangan biner alam liar versus peradaban. Sultan tidak menghancurkan mereka, namun bernegosiasi dengan ritual dan doa. Bagi Levi Strauss, ini cara masyarakat Melayu merasionalisasi konflik alam dan manusia harus seimbang, bukan saling menghancurkan. Bagi Levi Strauss, mitos memiliki fungsi menjaga stabilitas sosial dengan poin pertama, mengatasi kecemasan eksistensial. Mitos menjawab pertanyaan seperti, mengapa kita bisa membangun keraton di tanah yang dianggap angker? Jawabannya, karena Sultan telah berdamai dengan alam melalui mitos. Poin kedua, menguatkan identitas kolektif. Mitos ini menjadi legitimasi sejarah bahwa Kesultanan Pontianak bukan penjajah alam, tapi pihak yang berkompromi. Levi Strauss juga menekankan bahwa pola mitos Keraton Kadriah mirip dengan mitos pendirian kota atau kekuasaan lain di dunia. Contoh, mitos Romulus dan Remus di Roma. Mitos ini bertentangan antara saudara kembar yang berakhir dengan pembunuhan yang mempresentasikan konflik antara tatanan versus kekacauan. Di sisi lain, ada mitos Nyi Roro Kidul dan Mataram di Pulau Jawa. Mitos ini menceritakan tentang negosiasi manusia atau yang disebut Panembahan Senopati dengan penguasa laut Nyai Roro Kidul untuk mendirikan kerajaan. Mitos roh penjaga keraton, keris, tombak yang dikabarkan bernyawa. Pengunjung kerap merasakan kehadiran tak kasat mata di sini. Ada yang menyebutnya arwah prajurit kesultanan atau penjaga pusaka yang tak mau pergi. Levi Strauss mengatakan bahwa ini sebagai hidup dan mati, dua kondisi yang saling bertolak belakang tetapi diikat mitos menjadi satu kesatuan. Roh penjaga adalah metafora. Kematian bukan akhir, melainkan transformasi. Mereka yang mati tetap hidup sebagai pelindung identitas budaya. Levi Strauss melihat bahwa mitos-mitos di seluruh dunia selalu dibangun dari oposisi biner, yaitu dua konsep yang saling bertentangan. Dalam konteks mitos roh penjaga Keraton Kadriah, pertentangan utamanya adalah hidup
yaitu keberadaan manusia secara fisik, aktif, dan terlihat. Kemudian mati, yaitu kondisi non-fisik, diam, dan tak terakses. Apa masalahnya? Manusia kesulitan menerima bahwa kematian adalah akhir absolut. Mitos muncul untuk meredakan kecemasan eksistensial ini dengan menciptakan solusi simbolis. Roh penjaga atau arwah prajurit adalah representasi bahwa kematian bukan penghilangan, melainkan perubahan bentuk. Mereka yang mati tetap hidup dalam wujud spiritual, menjaga pusaka dan keraton. Bagi Levi-Strauss, ini adalah cara masyarakat Melayu Pontianak mengatasi paradoks hidup mati. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati masih dianggap ada? Mitos menjawabnya dengan menyatukan hidup dan mati dalam struktur baru, yaitu roh penjaga. Levi-Strauss menekankan bahwa mitos bukan sekedar cerita, tetapi mekanisme budaya untuk mendamaikan kontradiksi yang tak terpecahkan. Dalam kasus ini, kontradiksi kematian versus keabadian, yaitu manusia ingin percaya bahwa identitas dan jasa seseorang tidak hilang begitu saja. Kemudian mediasi, yaitu roh penjaga menjadi simbol bahwa kematian hanyalah transformasi status, bukan kehancuran total. Prajurit yang gugur tidak pergi, tapi menjadi penjaga budaya. Mitos ini mengabadikan nilai-nilai kesetiaan dan pengorbanan prajurit kesultanan. Dengan percaya pada roh penjaga, masyarakat terus menghormati leluhur dan menjaga tradisi.